Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang pertama kali Allah ciptakan laki-laki, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam ditempatkan di surga. Di surga Nabi Adam sendirian. Karena Nabi Adam sendirian, Nabi Adam kesepian. Nabi Adam hanya berdiam di surga dan dia tidak punya kawan. Allah Maha tahu kesepian Nabi Adam, maka kemudian Allah ciptakan pasangannya. Dan pasangan itu diambil dari salah satu tulang rusuknya Nabi Adam. Waktu itu Nabi Adam alaihissalam sedang berbaring sejenak. Lalu ketika terbangun, Nabi Adam tiba-tiba menemukan seorang wanita di sampingnya. Nabi Adam kaget karena belum pernah tergambar dalam wawasan Nabi Adam bahwa ada seorang selainnya, selain dari jenisnya. Nabi Adam bertanya, "Man anti?" Siapakah kamu? Dijawab oleh yang perempuan tadi itu, "Ana imro'ah." Aku seorang wanita. Lalu Nabi Adam bertanya, "Mimma khuliqti?" Dari apa kamu diciptakan? Lalu yang perempuan ini menjawab, "Minka." Aku diciptakan dari kamu. Lalu kemudian Nabi Adam memberikan nama. Idzan anti Hawa. Jadi namamu Hawa. Li'annaki khuliqti min syai'in hayy. Karena kamu diciptakan dari makhluk yang hidup. Jadi al-hayah, kehidupan. Nabi Adam sudah hidup, maka disebut hayy. Maka yang diciptakan dari makhluk hidup disebut Hawa. Dari sini kita melihat bahwa Nabi Adam ini diberi kemampuan oleh Allah untuk membuat nama-nama. Nah, inilah yang Allah ceritakan dalam pembukaan surah An-Nisa. Jadi dalam Al-Quran itu ada satu-satunya surah perempuan, yaitu surah An-Nisa. Tidak ada surah laki-laki, Ar-Rijal tidak ada. Jadi di sini Allah sangat memuliakan wanita dalam Al-Quran. Sampai-sampai Allah khususkan satu surah khusus untuk wanita, yaitu An-Nisa. Di pembukaannya, di situ Allah bercerita tentang asal muasal adanya wanita. Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Kata Allah di sini, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Jadi diciptakan dari Nabi Adam seorang pasangannya, Siti Hawa, yang dari kedua makhluk ini, yaitu dari pasangan inilah lahir, kata Allah, anak-anak keturunan berupa laki dan perempuan. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tujuan pokoknya bertakwa, wattaqullah. Nah, ini menarik bahwa diciptakannya berpasangan-pasangan itu adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang dari sana lahir generasi-generasi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal muasal manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal
kepada Nabi Adam kemampuan memberikan nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan aku memberikan kemampuan kepada Nabi Adam untuk bisa membuat nama-nama. Dan ternyata manusia sampai sekarang adalah makhluk yang kreatif, sehingga dia bisa membuat nama-nama. Perhatikan, kita bisa membuat nama-nama anak kita. Coba bayangkan kalau tanpa nama, kita sulit untuk memanggil. Coba bagaimana cara memanggil? Jadi manusia bikin sesuatu, kalau nggak pakai nama kita juga sulit. Ini contoh misalnya, ini diberi nama tablet, kemudian di situ ada nama iPad, kemudian di pasangannya disebut USB, terus kemudian penyambungnya kabel, di dalamnya ada motherboard. Jadi ada nama-nama yang itu luar biasa, dan itu masing-masing partikel diberi nama oleh manusia. Nah, dari kemampuan manusia memberikan nama-nama ini, maka lahirlah peradaban manusia. Jadi kemampuan manusia membangun peradaban adalah dari kemampuan yang Allah berikan untuk membuat nama-nama itu. Sehingga dengan nama-nama itu ilmu pengetahuan berkembang, dan dari perkembangan pengetahuan itulah lahir sebuah peradaban. Makanya manusia inilah makhluk Allah yang punya peradaban. Selain manusia tidak punya. Jin tidak punya peradaban, jin tidak ada. Kenapa? Karena jin tidak mampu membuat nama-nama. Juga malaikat tidak punya peradaban malaikat, karena malaikat tidak mampu berinovasi membuat nama-nama. Maka inilah kehebatan manusia, dan karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Inilah makna ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia sebagai khalifah. Nah, yang menarik di sini ingin saya tekankan adalah tentang wanita, tentang wanita. Jadi dalam Islam, secerdas apapun wanita, sepintar apapun wanita, sehebat apapun wanita, dia tetap mengimam ke laki-laki. Makanya kemudian Allah menegaskan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi setidak cerdas apapun seorang laki-laki, kalau dia seorang suami, tetap jadi qawwam, pemimpin. Jadi wanita ini adalah tetap menjadi anggota dari laki-laki itu, tadi itu. Inilah posisi yang Allah tentukan. Oleh karena itu, karena perbedaan dari kedudukan inilah kemudian Allah memberikan potensi berbeda dan sifat berbeda. Nah, sifat laki-laki tidak sama dengan sifat perempuan. Karena apa? Karena fungsinya. Jadi pengertian qawwam di sini bukan diktator, tapi qawwam ini adalah kepemimpinan. Kepemimpinan. Bertanggung jawab atas nafkahnya. Nah, karena itu laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala dia diberi kemampuan lebih banyak untuk bergerak. Allah bebaskan dari beban kehamilan. Allah bebaskan dari beban payudara. Allah bebaskan dari beban head, beban nifas. Supaya apa? Supaya laki-laki ini banyak keluar, banyak bergerak, banyak bekerja, mencari nafkah. Karena dia bertanggung jawab untuk nafkah itu. Nah, dia lebih banyak berinteraksi sebagai pemimpin di rumah itu. Nah, anak ini benar anggota keluarga, tapi secara kepemimpinan dia ikut ke ayah. Makanya nasabnya ke laki-laki. Maka dia nanti akan lebih mendengar apa kata ayah. Ke ibu dia lebih kepada menginduk ke ibu. Kenapa? Karena dia menghisap dari ibunya, menyusu pada ibunya. Makanya kalau ibu marah sama anak, itu tidak akan jadi beban bagi anak. Ibu nyubit anak, itu cepat hilang. Tapi kalau bapak mukul anak, seumur hidup tidak pernah lupa. Itu dia. Makanya bapak itu lebih kepada pemimpinan dalam rumah tangga itu. Nah, ibu lebih kepada dia mengayomi, menjaga. Nah, untuk mendidik kepada ayah, dia akan meniru apa kata ayah. Contoh misalnya ini. Seorang anak disuruh ibunya, nah ini perhatikan nih, kalau ibunya nyuruh tuh, berhenti nak, nggak dengerin, diem nak, nggak dengerin, mandi nak,
sekalipun sudah nyuruh 10 kali, itu nggak dengar itu anak. Tapi coba bapaknya langsung datang, tuh bapakmu datang dari masjid, langsung kemana? Gitu. Padahal belum nyuruh itu bapak. Kenapa? Karena bapak lebih ke kepemimpinan. Makanya bapak jangan terlalu keras memukul atau apa. Hindari, karena ketika dia memukul atau marah, membentak, itu seumur hidup tidak akan pernah lupa itu anak. Nah itulah perbedaan antara ayah dengan ibu. Nah, karena perbedaan fungsi inilah kemudian Allah memberikan sifat berbeda. Nih, ibu Allah bekali perasaan lebih banyak daripada ayah. Nah, kalau ayah lebih banyak dibekali akal daripada perasaan. Karena ayah banyak berinteraksi, banyak berurusan dengan banyak orang. Kalau dia tidak diberi akalnya banyak, maka dia akan mudah tertipu. Makanya ibu kepada perasaannya. Nah, dari kondisi inilah kemudian berbeda sifatnya. Nah, makanya ibu lebih banyak ngomel. Kenapa? Karena harus curhat perasaan itu. Kalau tidak dicurhatkan, tidak diungkapkan, dia akan jadi penyakit. Gitu. Makanya kalau bapak harus paham, kalau ibu ngomel, gitu. Karena memang sifatnya. Gitu. Kalau nggak ngomel bukan perempuan namanya, gitu. Itu sejak dulu seperti itu, ngomel perempuan itu. Sejak zaman Nabi juga istrinya ngomel. Istri para sahabat juga ngomel. Itu memang sifatnya seperti itu. Nah, kenapa? Karena perasaannya dia banyak. Nah, karena itu hak cerai di tangan laki-laki, bukan perempuan. Karena kalau hak cerai di tangan perempuan, setiap hari terjadi perceraian. Marah sedikit langsung saya cerai kamu, sudah habis, sudah berubah. Karena perempuan jarang berpikir panjang, dia pendek gitu. Nah, tapi kalau laki-laki enggak, dia mikir dulu 1000 kali untuk mengatakan kata cerai. Itulah rahasia kenapa oleh Allah ditutup pintu cerai dari perempuan, kecuali di pengadilan dan sebagainya. Nah itulah karena perempuan akan lebih mudah memutuskan itu karena perasaannya lebih banyak. Nah itulah begitu luar biasa hakikat ini, dan mohon dipahami dengan baik karena ini dari Allah Subhanahu. Sampai-sampai semua ini akan menjadi implikasi terhadap hukum fikih. Jadi ada fikih wanita karena ada khusus, ada fikih haid, fikih hamil, fikih menyusui, ada di situ. Nah laki-laki ada fikih yang lain lagi. Nah itulah muqaddimah. Mudah-mudahan muqaddimah ini bisa menjadikan pembuka untuk diskusi. Yang diskusi ini akan dilanjutkan oleh Ustazah Diah nanti. Saya hanya membuka dan kemudian Ustazah Diah akan memberikan penjelasan bagaimana hukum fikih itu bagi seorang wanita. Nanti dialog dengan panjang lebar ya. Karena kalau sudah kewanitaan, kalau saya menjawab terlalu vulgar nanti, jadi agak sedikit jadi biarkan sama ibu-ibu aja. Saya Pak Adi berdua saja. Nanti kalau ada urusan diskusi dan dialog, nanti bisa bersama-sama saya melengkapinya. Semoga Allah berkahi bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.